Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Salam sejahtera dan salam sehat. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa melingkupi kita semua dalam perlindungannya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 22, khususnya ayat 1 dan 2, kemudian dilanjutkan ayat 9 dan 10. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, kisah Abraham adalah suatu kisah yang luar biasa, suatu pembelajaran yang jelas mengenai makna dan perbuatan iman. Lalu sekitar 2000 tahun kemudian, setelah kisah itu terjadi, penulis surat Ibrani memperjelas kembali tentang iman dari kisah yang luar biasa tersebut. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19 saya akan bacakan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu, Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit, dan melalui mereka segala bangsa di bumi akan diberkati. Namun, Abraham dan Sarah tetap tidak mempunyai anak. Apalagi tidak ada petunjuk tentang bagaimana janji itu mungkin dapat diteruskan kepada generasi selanjutnya. Yang dapat mereka lakukan adalah mereka menanti dan menanti. Dekade berganti dekade, tetapi tetap tidak ada anak. Awalnya mereka mungkin sabar, namun akhirnya mereka dapat saja sama-sama sepakat berkata, "Ya udah, lupakan saja janji itu." Abraham semakin tua, sementara Sarah sudah jauh melewati umur untuk bisa mengandung. Lalu dalam mukjizat kesetiaan Allah, seorang anak dilahirkan, yaitu Ishak. Pasti ada semacam perayaan pada hari itu. Perayaan dan pujian kepada Tuhan. Allah setia kepada janjinya. Ia sungguh berkuasa untuk menggenapi janjinya. Allah memelihara perjanjiannya. Artinya apa, Bapak Ibu? Berkat Allah akan datang ke dalam dunia yang cemar oleh dosa ini. Bukankah sampai di sini kisah tersebut tampak indah? Kita selalu menginginkan akhir cerita yang happy ending atau happily ever after. Ternyata Bapak Ibu, kisah Abraham masih berlanjut. Lalu Allah datang kepada Abraham dan menyuruh dia mempersembahkan anak perjanjian itu sebagai korban. Sama sekali tidak masuk akal. Seluruh janji kesetiaan Allah dan pengharapan akan ikatan perjanjiannya terletak pada anak itu. Jika Abraham membunuhnya, maka semua akan berakhir. Jika Ishak mati, maka semua janji dan pengharapan yang sudah terjadi puluhan tahun itu sia-sia saja. Bisa dibayangkan Abraham akan berkata, "Ya Tuhan, mintalah apa saja.
tetapi jangan yang ini. Tolong, jangan yang ini. Engkau menjanjikan seorang anak. Aku sudah menunggu dengan iman, lalu sekarang kau mau aku membunuhnya. Tuhan, aku sungguh tidak mengerti. Ataukah engkau mau menghancurkan sendiri janji dan harapan yang engkau berikan itu? Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu seluruh emosi yang bergejolak dalam diri Abraham. Tetapi hampir tidak ada petunjuk apakah ada kecemasan dan kemarahan dalam reaksi Abraham. Kita hanya diberitahu Bapak Ibu bahwa Abraham segera mulai bersiap melakukan perintah Allah. Tahukah kita bahwa anugerah sebenarnya telah masuk dan mengubah hati orang ini, Bapak Ibu? Kalau tidak, mustahil Abraham mampu bereaksi demikian. Tentu Abraham tidak tahu mengapa Allah meminta dia melakukannya. Dan jelas bahwa ia tidak tahu apa yang akan Tuhan perbuat. Abraham berpikir mungkin Allah akan membangkitkan Ishak setelah dikorbankan. Tetapi bukan itu rencana Allah. Inilah yang dikatakan dalam Ibrani 11 tadi tentang iman. Abraham tidak bersandar pada apa yang bisa dilihat atau dipahaminya. Abraham tetap tinggal tenang karena ia bertindak berdasarkan landasan yang teguh, yaitu perintah Allah, juga hadirat Allah, beserta janji kesetiaan dan kuasa Allah. Bapak Ibu, Abraham rela menyerahkan anaknya ketika Tuhan memerintahkan untuk melakukannya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan Abraham mengambil nyawa Ishak, sebaliknya Tuhan tetap mempertahankan kehidupannya. Jika kita takut mempercayai Tuhan atas kepemilikan kita atau orang yang paling kita cintai, kita dapat memperhatikan teladan Abraham, Bapak Ibu. Karena Abraham rela menyerahkan segalanya untuk Tuhan, dia menerima kembali lebih dari yang bisa dia bayangkan. Abraham menerima berkat yang berlimpah karena dia mendengarkan Tuhan dan menuruti perintahnya. Tuhan menjanjikan kepada Abraham anak dan cucu yang pada gilirannya akan memberkati seluruh bumi. Kita sering memikirkan berkat sebagai hadiah yang akan kita nikmati, Bapak Ibu. Namun apa yang kita terima tidak selalu datang dengan segera atau dalam bentuk harta benda. Tetapi ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan ingin kita membiarkan berkat-Nya melimpah kepada orang lain pada hari ini dan juga dalam kekekalan. Imbalan yang terbaik dan terbesar untuk kita menunggu kita di dalam kekekalan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, iman yang sejati percaya bahwa Allah sungguh ada dan bahwa Ia memberi upah kepada siapapun yang mencarinya. Namun, iman bukanlah bawaan alamiah kita. Kita bisa beriman hanya karena anugerah Allah. Karena itu, pada hari ini, kejarlah kembali anugerah itu. Anugerah yang memampukan kita percaya akan janjinya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena iman adalah hidup dalam terang firman Allah, bersandar pada apa yang telah Ia kerjakan dan mempercayakan masa depan ke dalam pemeliharaannya. Amin.